Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan membahas tentang etika kepemimpinan. Di sini ada anggota dari kelompok 7 yaitu Faras Mutia Zahrani dan Hana Suryanufika. Di sini ada pokok bahasana. Yang pertama ada definisi etika kepemimpinan, kedua faktor yang mempengaruhi etika kepemimpinan, yang ketiga komponen etika kepemimpinan, yang keempat prinsip etika kepemimpinan, dan yang terakhir ada pengaruh etika kepemimpinan. Di sini ada definisi dari etika kepemimpinan. Istilah etika dari segi etimologi berasal dari kata Latin ethicus. Dalam bahasa Yunani disebut etikos yang berarti kebiasaan. Etika adalah cabang filsafat yang membahas tingkah laku manusia, serta merupakan standar normatif berupa nilai-nilai moral, norma-norma, dan hal-hal yang dianggap baik. Selanjutnya ada kepemimpinan. Secara etimologis, istilah kepemimpinan dalam kamus Bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari kata leadership, yang berarti kepemimpinan. Sementara itu, kata kepemimpinan berasal dari akar kata pemimpin, yang didefinisikan sebagai kemampuan yang terdapat dalam diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain, mengarahkan pihak tertentu dengan efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Jadi definisi dari etika kepemimpinan adalah sejumlah sifat-sifat utama yang harus dimiliki oleh seseorang pemimpin agar kepemimpinannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan sesuai norma dan nilai yang berlaku. Baik, di sini selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi etika kepemimpinan. Etika menjadi faktor penentu keberhasilan suatu kepemimpinan. Dalam organisasi, kepemimpinan yang dinilai baik apabila fungsi-fungsi kepemimpinan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip etika sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi. Kepemimpinan beretika akan menciptakan suasana kerja dalam organisasi lebih nyaman, produktivitas lebih tinggi, dan menyelesaikan konflik yang ada di dalam organisasi. Dalam konteks organisasi publik atau pemerintahan, kepemimpinan yang beretika bersinggungan dengan hal makro yakni ideologi, hierarki kekuasaan, pengendalian, dan budaya politik. Dan perihal mikro yakni penugasan, hubungan personal, isu politik, dan pengambilan keputusan. Hal tersebut mempengaruhi konstelasi seorang pemimpin dalam menjalankan tugas dalam rambu-rambu moral untuk kepentingan layanan publik. Komponen etika kepemimpinan. Pertama itu ada ethical communication, yaitu pemimpin yang beretika akan menetapkan standar kejujuran untuk setiap bawahan yang dipimpinnya. Ketika seorang mengambil posisi sebagai pemimpin, ia mempunyai kesempatan untuk menempatkan kejujuran pada tempat tertinggi. Dalam hal ini, keteladanan pemimpin saja tidak cukup dalam melaksanakan standar ini. Yang kedua, ada ethical quality. Seorang pemimpin yang beretika paham bahwa ada 3 faktor yang menentukan tingkat kompetitifnya suatu organisasi, yaitu produk yang berkualitas, pelayanan pelangganan yang berkualitas, dan pengiriman yang berkualitas. Pemimpin harus bertanggung jawab dalam memimpin, mengendalikan, dan mendanai dalam hal peningkatan kualitas. Keuntungan yang besar hanya dapat terjadi jika pemimpin dapat melaksanakan tanggung jawab tersebut. Selanjutnya di sini ada ethical collaboration. Pemimpin yang beretika membutuhkan banyak penasihat. Ia akan memiliki penasihat yang paling unggul di dalam organisasinya dan akan memperkerjakan beberapa orang penasihat dari luar perusahaan. Pemimpin yang bijak berkolaborasi untuk menciptakan best practice, memecahkan masalah dan menemukan isu-isu yang sedang dihadapi. Selanjutnya ada ethical succession planning. Jika pemimpin yang berprinsip memiliki atau menuntut kebutuhan akan pengendalian, ia akan memenuhi kebutuhan tersebut dengan menciptakan standar organisasi dan prosedur operasi untuk kualitas dan komunikasi yang kuat. Sementara itu, seorang pemimpin yang beretika harus memberikan kesempatan pada para penerus yang potensial untuk berlatih dan membangun kemampuan kepemimpinan mereka. Hal tersebut harus dipimpin oleh si pemimpin sendiri dengan memberikan kesempatan untuk berkomunikasi dan melatih mereka tentang peran-peran yang mungkin akan mereka jalankan suatu saat nanti.
Selanjutnya ada ethical tenure, masa jabatan seorang pemimpin memimpin organisasinya, yaitu di Indonesia, wakil rakyat dipilih setiap 5 tahun sekali. Di Amerika, pemimpin pemerintahan memimpin selama 4-8 tahun. Sedangkan dalam bidang industri tidak memiliki standar masa kepemimpinan. Menurut seorang pakar kepemimpinan, Peter Block, kepemimpinan seringkali diukur lebih berdasarkan kepercayaan terhadap individu daripada talenta. Block juga mengemukakan bahwa misi dari pemimpin yang beretika adalah untuk melayani institusi yang dipimpinnya, bukan untuk melayani diri mereka sendiri. Pemimpin yang beretika berkolaborasi dan menyiapkan rencana penerusan kepemimpinan di dalam organisasinya yang akan menjamin pertumbuhan organisasinya. Pemimpin bekerja atas permintaan dari entitas, pelanggan, dewan redaksi, dan para pemegang saham. Jika kepercayaan dari masing-masing pemegang kepentingan tersebut tidak berubah, si pemimpin harus tetap memimpin hingga ia memilih untuk mundur atau turun jabatan. Sedangkan pemimpin yang merusak kepercayaan bawahannya, pelanggan dan masyarakat luas harus menyingkir dan membiarkan pemimpin lain yang lebih baik mengambil alih kepemimpinan dan kekuasaannya. Lalu selanjutnya ada prinsip etika kepemimpinan. Prinsip etika kepemimpinan di antara lain itu pertama ada integrasi, kedua ada loyalitas, ketiga kejujuran, 4 menghormati dan peduli, 5 keadilan kepemimpinan. Contoh etika kepemimpinan itu: 1 menghargai perasaan rekan kerja, bawahan dan pihak luar, 2 menyelesaikan masalah dengan rendah hati, 3 menghindari pemaksaan dan menghargai pendapat orang lain, 4 menanggapi suatu masalah dengan tepat, 5 mengenali kesalahan dan berusaha memperbaiki, 6 mengembangkan sikap jujur, disiplin, dan amanah yang harus dilakukan. Lalu itu ada pengaruh etika kepemimpinan. Seorang pemimpin harus menyatukan keahlian, pengalaman, kepribadian, dan motivasi setiap individu yang dipimpinnya. Karyawan memandang pimpinannya sebagai pemimpin yang efektif atau tidak, berdasarkan kepuasan dari mereka, pengalaman kerja secara keseluruhan, sehingga diterimanya arahan atau permintaan pemimpin sebagai besar tergantung pada harapan pengikutnya. Jika etika kepemimpinan yang dimiliki oleh atasan tinggi, maka karyawan cenderung untuk mempercayai atasannya karena karyawan akan merasa bahwa atasannya mampu untuk menerapkan norma dan nilai masyarakat di dalam perusahaan. Setelah itu ada daftar pustaka dari kami. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.